Perkenalkan, nama saya Uray Anissa Rahmania. Saya dari kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Bengkayang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum ke soalnya, saya akan menjelaskan pertidaksamaan linier dua variabel itu apa. Pertidaksamaan linier dua variabel yaitu adalah sistem yang terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan dan setiap pertidaksamaan tersebut mempunyai dua variabel. Langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat SPTLDV yaitu 1. Gambar masing-masing grafik pertidaksamaan dan tentukan daerah penyelesaiannya. Yang kedua, tandai daerah penyelesaiannya atau disingkat BP dengan dua cara, yaitu A. Arsir daerah yang benar, B. Arsir daerah yang salah. Kali ini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan tandai daerah penyelesaiannya atau disingkat DP. Lebih jelasnya kita langsung ke soalnya. Nomor 1. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier berikut. X tambah 2Y lebih besar dari 10. X tambah Y lebih besar dari 7. X lebih kecil daripada 0. Y lebih kecil daripada 0. Penyelesaiannya, kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari sumbu X sama dengan 0, kita tutup dulu variabel X-nya dan yang terlihat cuma angka 10 dan 2. Untuk mencari titik potong sumbu X-nya, kita bagi 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 0,5. Setelah itu kita akan mencari titik potong sumbu Y-nya. Untuk mencari sumbu Y-nya kita tutup dulu angka 2Y-nya ini kita tutup dulu dan yang terlihat itu angka 10 dan X. Untuk mencari titik potong sumbu Y-nya kita tulis di sini 10 dan titik potong sumbu Y-nya kita tulis di sini 10,0. Selanjutnya untuk mencari titik potong sumbu Y-nya kita tutup dulu variabel Y-nya dan yang terlihat cuma angka 7 dan variabel X. Jadi setelah itu kita tulis di sini angka 7 dan sini 7,0. Setelah kita gambar grafiknya, pertama-tama kita letakkan titik 0,5 dan 10,0. 0,5-nya Y dan 10,0-nya X. Kemudian kita cari daerah penyelesaiannya. Kali ini kita akan menggunakan metode memperhatikan tanda pertidaksamaan. Dan jika tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya itu di kiri atau di bawah. Dan jika tanda penyelesaiannya lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu berada di kanan atau di atas garis. Karena tanda ini lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya itu di sini. Yang bukan daerah penyelesaiannya itu kita arsir. Kemudian kita letakkan titik selanjutnya yaitu 0,7. Di sini dan 7,0-nya di sini. Kita garis. Karena daerah penyelesaiannya ini lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya itu di sini. Jadi yang bukan daerah penyelesaiannya itu kita arsir. Yang ketiga, kita akan mencari titik potong sumbu X lebih besar daripada 0. Jadi kita tulis di sini X lebih besar daripada
angka 0. Karena tandanya lebih besar, maka dia diletakkan di sebelah kanan. Jadi daerah penyelesaiannya itu di sini. Dan yang bukan daerah penyelesaiannya itu kita arsir stop. Yang ketiga, kita akan mencari titik potong sumbu X lebih besar daripada 0. Jadi kita tulis di sini X lebih besar daripada angka 0. Karena tandanya lebih besar, maka dia diletakkan di sebelah kanan. Jadi daerah penyelesaiannya itu di sini. Dan yang bukan daerah penyelesaiannya itu kita arsir kita akan mencari titik potong sumbu Y lebih besar daripada 0. Kita tulis disejajarkan dengan garis Y lebih besar daripada 0. Perlu diingatkan lagi, jika tanda penyelesaiannya lebih besar, maka daerah penyelesaian itu berada di kanan atau di atas garis. Ini sejajar dengan garis, jadi daerah penyelesaiannya itu ada di atas. Dan yang bukan daerah penyelesaian itu kita arsir di bawah. Jadi daerah yang tidak terkena arsir ini adalah daerah penyelesaiannya atau disingkat BP, daerah yang bersih. Selanjutnya soal nomor 2. 2 kali 3Y lebih kecil daripada 12. Kemudian X lebih besar daripada angka 1. Kemudian Y lebih besar daripada angka 1. Penyelesaiannya, kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. 2 kali 3Y sama dengan 12. Maka Y-nya sama dengan 12 bagi 3, yaitu 4. Jadi titiknya adalah 0,4. Kemudian jika Y-nya 0, tutup 3-nya. Tutup 3Y-nya, jadi 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi titiknya kita tulis di sini 6,0. Kemudian kita tulis titik 4 Y-nya, habis itu titik X-nya 6. Kemudian kita hubungkan titik 4 dan 6. Dan kita tulis dua kali tambah 7 lebih kecil dari angka 12. Karena tandanya ini lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya itu di sini. Dan yang bukan daerah penyelesaian ini di sebelah kanan, dan kita arsir. Kita arsir dulu. Kemudian kita cari X lebih besar daripada 1. Kita tulis terlebih dahulu kira-kira satunya di sini, dan kita garis tegak. Besar daripada angka 1. Karena tandanya ini lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Dan yang di sebelah kiri ini kita arsir. Kita arsir ya teman-teman. Setelah kita arsir, kita selanjutnya akan mencari
titik potong sumbu Y lebih besar daripada angka 1. Kita garis dulu di sini. Kita tulis Y lebih besar daripada 1. Karena daerah penyelesaiannya itu berada di kanan atau di atas garis, maka bagian bawah ini kita arsir dan daerah penyelesaiannya ada di sini. Kita tulis dulu di B. Kita lanjutkan ke soal nomor ketiga. X tambah Y lebih kecil daripada angka 7, X lebih kecil daripada angka 2, dan X lebih besar daripada angka 6. Y lebih kecil daripada 0 dan Y lebih besar daripada angka 8. Selesainya, kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. X tambah Y sama dengan 7. Karena X sama dengan 0, maka kita akan tulis di sini angka 7. Jadi 0,7. Dan karena sumbu Y titik potongnya 6, maka kita tulis di sini 7 dan di sini 7,0. Setelah menggambar grafiknya, kita tulis sumbu Y dan sumbu X-nya masing-masing dengan angka 7. Setelah itu kita sambung, kita hubungkan dan ditulis X tambah Y lebih kecil daripada angka 7. Karena tanda ini lebih kecil, maka penyelesaiannya itu ada di sebelah kiri, dan yang bukan daerah penyelesaiannya itu kita arsir. Di sebelah kanannya ini kita arsir. Untuk mendapatkan gambar seperti ini, kita akan menggambar garis X lebih kecil daripada angka 2 dan X lebih besar daripada angka 6. Kita akan menggambar garisnya kira-kira 2-nya di sini dan 6-nya di sini. Kita garis tegak. Kita tulis X lebih kecil daripada angka 2 dan X lebih besar daripada angka 6. Karena tanda ini lebih kecil, maka daerah yang diarsir itu sebelah sini. Dan ini daerah penyelesaiannya. Kemudian ini karena tandanya ini lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Dan daerah penyelesaiannya bukan daerah penyelesaiannya itu kita arsir di sebelah sini. Setelah itu kita akan mencari titik potong sumbu Y. Ini kita tulis terlebih dahulu yang Y lebih kecil daripada 0. Kita sejajarkan dengan garis ini. Y kecil daripada 0 dan Y lebih besar daripada angka 8. Kita garis di sini.
Y bisa 8. Karena tandanya ini lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya itu ada di atas garisnya, dan ini kita arsir. Daerah bawah ini kita arsir, dan ini karena ini lebih besar, maka daerah atasnya kita arsir, dan daerah bawah ini adalah daerah penyelesaiannya. Maka daerah yang tidak terkena arsiran itu ialah daerah yang bersih atau disingkat DP. Ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton.